Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang Kristiani yang diutus dan yang diundang untuk menjadi orang baik dan orang benar, tetap berdiri dan berjalan dalam komitmen ini. Dan semoga niat baik yang sudah kita mulai, yang sudah kita usahakan, tetap berjalan dengan baik dan pada akhirnya berbuah dengan subur di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan kita. Antifon pembuka, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan hening sejenak. Kita memeriksa batin kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami telah menerima cinta kasih-Mu kepada umat manusia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti Dia dan mewujudkan cinta kasih-Nya dalam segala tindak tanduk kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua di ladang Efron orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situ pula dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan, dengan maksud
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, maka janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan juga makan anak-anakmu. Demikianlah Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manase, lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memerhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kami. Pada waktu itu kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, 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 haleluya,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam terang, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran para murid Yesus memang tidak selalu mendapat penerimaan yang baik. Justru seringkali mungkin mendapat penolakan, dimusuhi dan sebagainya. Padahal murid-murid Yesus datang untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus mau meneguhkan kita semua, para murid Yesus, para pengikut Yesus, untuk tetap berdiri dan berjalan di dalam jalan kebenaran dan kebaikan. Mungkin apa yang kita wartakan yang adalah kebaikan dan kebenaran yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus dan yang kita wartakan mungkin belum tentu mendapat sambutan baik atau penerimaan baik dari semua pihak. Mungkin ada orang yang tidak siap untuk menerima kebaikan dan kebenaran itu. Mungkin ada orang atau pihak atau kelompok yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan. Hari ini Tuhan Yesus mau mengatakan, tetaplah berdiri, tetaplah berjalan di dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, dan jangan pernah mundur. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang Kristiani yang diutus dan yang diundang untuk menjadi orang baik dan orang benar, tetap berdiri dan berjalan dalam komitmen ini. Dan semoga niat baik yang sudah kita mulai, yang sudah kita usahakan, tetap berjalan dengan baik dan pada akhirnya berbuah dengan subur di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kurban Kristus telah Kau satukan dalam diri kami. Semoga dengan kekuatan santapan rohani ini, kami selalu ingat akan kasih setiamu dan dapat menjalani hidup kami bagi sesama, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.